Setiap konten kreator wajib paham apa itu CPM dan apa itu RPM. Karena CPM dan RPM ini berkaitan langsung dengan pendapatan seorang konten kreator dari monetisasi iklan di YouTube maupun di Facebook. Bagi yang masih bingung apa itu CPM dan apa itu RPM, dan apa yang membedakan keduanya, setelah menonton video ini sampai selesai, saya yakin teman-teman akan bisa langsung paham. Balik lagi di channel Cynthia, channel yang membahas seputar edukasi dan berbagi tutorial cara menghasilkan uang dari internet dengan cara yang masuk akal dan hasilnya realistis. Untuk memudahkan penjelasan tentang CPM dan RPM, saya akan menjelaskan terlebih dahulu 3 pihak yang terlibat dalam periklanan di YouTube maupun di Facebook. Ada 3 pihak yang secara langsung terlibat dalam periklanan di YouTube maupun di Facebook. Antara lain pengiklan, Facebook, dan konten kreator. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Pengiklan membayarkan ke Facebook untuk mengiklankan produknya, dan kemudian Facebook mengiklankan produk tersebut ke konten kreator. Nah, di sini kita berperan sebagai konten kreator, teman-teman. Dan sederhananya seperti ini, teman-teman. Pengiklan mengiklankan produk-produknya tersebut melalui konten-konten kita. Nah, di sini Facebook berperan sebagai perantara atau yang mempertemukan sebagai pengiklan dengan konten kreator dengan sistem profit sharing atau bagi hasil. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Oke. Sekarang kita lanjut, apa itu CPM? CPM atau cost per my adalah biaya per 1000 tayangan iklan yang dibagikan pengiklan kepada Facebook. Jadi penjelasan sederhananya adalah CPM itu diperuntukkan untuk pengiklan. Simulasinya seperti ini, teman-teman. Ada sebuah perusahaan yang ingin mengiklankan produknya di Facebook. Kita sebut saja perusahaan X ya, teman-teman. Maka perusahaan X di sini harus membayar ke Facebook sesuai dengan harga CPM yang ditentukan. Misalnya CPM iklannya Rp3.000. Maka setiap 1000 tayangan iklan yang tampil di Facebook, perusahaan X harus membayar Rp3.000. Jika 10.000 tayangan iklan, maka perusahaan X harus membayar Rp30.000. Dan harga CPM itu berbeda-beda ya, tergantung jenis produk yang kita iklankan. Nah, kemudian teman-teman, dana dari pengiklan inilah yang akan dibagi hasil. 45% untuk Facebook dan 55% untuk konten kreator. Misalnya pihak pengiklan mengeluarkan dana Rp1.000.000 untuk beriklan di Facebook, maka pembagian hasilnya seperti ini. Rp450.000 untuk Facebook dan Rp550.000 untuk konten kreator. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus penghitung CPM. Rumus penghitung CPM yaitu biaya iklan dibagi tayangan iklan dikali 1000. Contohnya, biaya yang dikeluarkan pengiklan sebesar 3 juta dan iklan akan ditampilkan sebanyak 1 juta kali. Maka harga CPM iklannya yaitu 3 juta dibagi 1 juta dikali 1000 sama dengan Rp3.000. Nah, perhitungan CPM ini berlaku untuk pengiklan. Sebagai konten kreator, teman-teman bisa abaikan yang CPM. Teman-teman fokus saja ke RPM karena peran teman-teman di sini sebagai konten kreator bukan sebagai pengiklan. RPM atau revenue per my adalah pendapatan sebagai konten kreator per 1000 tayangan iklan yang diterima para konten kreator di Facebook maupun di YouTube. Kalau CPM tadi biaya untuk pengiklan, dan RPM ini pendapatan untuk konten kreator. Dan tentunya nilai RPM ini juga berbeda-beda, teman-teman. Nilai RPM ini ditentukan berdasarkan nilai CPM-nya. Semakin tinggi nilai CPM-nya, maka semakin tinggi pula nilai RPM-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung RPM. Rumus penghitung CPM adalah sebagai berikut. Pendapatan dibagi tayangan iklan dikali 1000. Sebagai contoh, video teman-teman menayangkan iklan sebanyak 100.000 kali. Dan pendapatannya 500.000. Berarti nilai RPM-nya adalah 500.000 dibagi 100.000 dikali 1000 sama dengan 5.000. Nah, memacu pada simulasi tersebut, tiap 1000 tayangan iklan yang tampil di video teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan Rp5.000. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara melihat RPM di Creator Studio Facebook. Jadi masing-masing video di channel kita itu RPM-nya akan berbeda-beda. Dan sebenarnya untuk mengetahui berapa nilai RPM pada setiap video, kita bisa langsung lihatnya di Creator Studio Facebook. Karena di sana sudah langsung tertera, teman-teman. Caranya, silakan teman-teman login ke Creator Studio Facebook atau Meta Business Suite. Login menggunakan channel yang akan dicek RPM-nya ya. Kemudian pilih menu konten channel di bagian kiri ya. Nah, selanjutnya pilih video yang akan dicek RPM-nya. Contoh, saya pilih video yang paling atas. Nah, jika teman-teman ingin melihat RPM-nya atau nilai RPM-nya, teman-teman geser saja ke kiri sampai teman-teman menemukan tulisan CPM dan RPM-nya. Geser aja terus ke kiri. Nah, untuk akun Facebook yang sudah dimonetize, nanti nilai CPM-nya akan tertera di sebelah sini, teman-teman. Yang tulisan dolar yang 0,00 karena Facebook saya belum dimonetize. Jadi CPM iklannya belum keluar. Dan jika teman-teman ingin melihat nilai RPM atau perkiraan pendapatan, itu adanya di sebelah CPM iklan ya, teman-teman. Jika sudah termonetisasi Facebooknya. Dan untuk besar kecilnya nilai CPM dan RPM itu tergantung dengan jenis pada videonya ya, teman-teman.
Nah, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi nilai CPM dan RPM? Seperti yang saya katakan di awal, setiap video memiliki nilai CPM dan RPM yang berbeda-beda. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai CPM dan RPM? Yang pertama yaitu topik video. Topik dengan tingkat kompetensi yang tinggi dan tingkat minat penonton yang tinggi cenderung memiliki CPM dan RPM yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah lokasi penonton. Lokasi penonton juga mempengaruhi nilai-nilai CPM dan RPM. Negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi biasanya memiliki CPM dan RPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara dengan pendapatan yang lebih rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu segmentasi iklan. Segmentasi iklan yang dipilih juga dapat mempengaruhi CPM dan RPM. Iklan yang dirancang untuk audiens yang lebih spesifik biasanya memiliki tingkat klik dan tingkat konversi yang lebih tinggi, sehingga CPM dan RPM juga akan lebih tinggi. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah CPM adalah biaya yang dibayarkan pengiklan kepada YouTube maupun Facebook. Kemudian yang kedua, RPM adalah pendapatan konten kreator dari platform YouTube maupun Facebook. Selanjutnya, nilai RPM ditentukan berdasarkan nilai CPM. Dan nilai CPM ditentukan beberapa hal, antara lain topik video, lokasi penonton, dan segmentasi iklan. Selanjutnya, sebagai konten kreator, teman-teman difokuskan ke RPM saja dan abaikan yang CPM. Jadi, jika ingin menghitung penghasilan atau pendapatan, gunakan RPM saja sebagai acuan. Tidak perlu menggunakan perhitungan CPM. Kemudian, kesimpulan yang terakhir, dengan mengetahui penjelasan ini, teman-teman bisa menentukan konten yang akan dibuat agar mendapatkan CPM dan RPM yang tinggi. Teman-teman bisa memilih topik, menentukan target penonton, dan memilih segmentasi iklan dengan RPM yang tinggi. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan dari saya apa itu CPM dan apa itu RPM. Semoga video yang saya share ke kalian ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jika bisa bermanfaat buat teman-teman, teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan peluang dari saya.